Soul Project. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewan Fitri Aulia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi secara umum ialah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer. Jadi, teknologi informasi adalah untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Dan dengan adanya fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak sangat mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk masyarakat secara cepat dan berkualitas. Dan berikutnya adalah tujuan teknologi informasi, yaitu untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah membuat kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Jadi tujuan teknologi informasi adalah untuk memudahkan dalam pekerjaan dan aktivitas manusia. Contohnya, akuntansi dalam dunia pekerjaan ialah untuk menghitung atau pendataan dengan menggunakan rumus yang ada di dalam Excel. Sedangkan contoh dalam proses pembelajaran ialah kita dapat mengakses Classroom, Zoom, dan Google Meet untuk proses belajar mengajar dan bahan yang akan dilampirkan. Teknologi informasi menurut saya sangat menjadi penting pada saat ini karena teknologi berdampak penting bagi kita apalagi di saat situasi COVID-19 ini. Kita sangat membutuhkannya untuk proses pembelajaran, berinteraksi secara online serta dengan bahan ajarannya. Seperti yang saya berikan contoh tadi, kita dapat mengakses Classroom, Google Meet, dan Zoom untuk proses pembelajaran. Tetapi, teknologi informasi ini pasti mempunyai dampak negatif dan positif. Sebuah teknologi dapat menjadi alat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan. Namun, di sisi lain, teknologi dapat berpengaruh sebaliknya sehingga kita mesti dikelola secara bijaksana. Manfaat IT. Yang pertama ada IT dapat memperluas pangsa pasar. 2. IT dapat meningkatkan efisiensi operasional dan waktu. 3. IT dapat mengurangi biaya produksi dan operasional. 4. IT dapat memberikan keunggulan kompetitif. 5. IT dapat memberikan peluang bisnis baru. Pemanfaatan IT untuk mendukung berbagai kebutuhan dan perkembangan organisasi, individu, dan perusahaan tentu akan mendatangkan sesuatu fungsi IT. Yang pertama, menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. 2. Mengolah atau processing. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung. Yang ketiga ada menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat mengerti oleh orang lain, misal laporan, tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Yang keempat ada menyimpan, merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan ke hard disk, flash disk, tape, dan lain-lain. 5. Ada mencari kembali.
menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. 6. Ada transmisi, mengirim data informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer, misalnya mengirimkan data penjualan dari user A ke user yang lain. Pendapat pribadi saya tentang teknologi informasi adalah bagian yang sangat kita butuhkan pada kegiatan sehari-hari, pasti selalu berkaitan dengan teknologi untuk memudahkan berbagai aktivitas. Saat ini teknologi yang paling umum di masyarakat adalah teknologi yang berkaitan dengan sosial media, baik itu untuk berkomunikasi maupun untuk menghibur diri. Dengan tanpa sadar kita telah memasuki era baru yang disebut era digital. Era digital ini di mana segala aktivitas itu dilakukan menggunakan teknologi, baik itu bertransaksi maupun berbelanja sekalipun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munir. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak teknologi informasi. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia ini. Dari pesatnya perkembangan, teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif, yaitu yang pertama, pertukaran sebuah informasi yang lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian memudahkan pekerjaan. Kemudian pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Banyaknya pengaruh positif yang dihasilkan dari tumbuhnya teknologi juga sebanding dengan hal-hal yang negatif yang ditimbulkan, yaitu masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak di Indonesia. Kemudian penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan pada otak anak. Kemudian kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi ini memang menimbulkan hal yang positif dan negatif. Untuk dapat menekan hal negatif yang dapat mempengaruhi diri kita, yaitu kita harus mengelola lagi kemajuan teknologi ini untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya dampak teknologi informasi. Nah, di era zaman sekarang ini, kehidupan semakin hari semakin canggih, sehingga dapat membawa perubahan terhadap kehidupan. Yang dimana pada sebelumnya suatu pekerjaan masih dilakukan dengan cara manual, sekarang sudah bisa dilakukan dengan cepat, efektif, dan efisien. Pada sebelumnya, jadi terdapat dua pengaruh positif dan pengaruh negatif, yang mana dampak positifnya yaitu salah satunya pada sistem pembelajaran. Seperti saat ini kita semua dilanda oleh pandemi COVID-19. Jadi pembelajaran bisa dilakukan secara online tanpa harus tatap muka lagi. Kemudian dampak negatifnya yaitu salah satunya pada anak-anak, yang mana penggunaan handphone digunakan untuk bermain game, sehingga dapat membuat anak tersebut jadi bermalas-malasan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.